Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga kalian sama keluarganya dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan oleh Allah SWT. Dan tetap semangat dalam belajar meskipun masih melalui daring. Ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan kembali masih di tema ke-6, yaitu panas dan perpindahannya. Dan hari ini kita akan melanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Disiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya ya. Kita awali dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat. Nah, sekarang kita akan belajar di subtema ketiga, yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan di pembelajaran ketiga dan keempat. Kalian bisa membuka buku tematiknya di halaman 65. Udah siap ya? Oke. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita akan membacakan dulu tujuan pembelajaran yang insya Allah nanti kita dapatkan setelah kita belajar di materi ini. Yang pertama yaitu kita dapat meringkas teks eksplanasi. Yang kedua, menuliskan kembali informasi teks eksplanasi. Ketiga, mengenal kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Kelima, membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi Indonesia. Dan kelima, dapat menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat dan di sekolah. Dan keenam, dapat mengaplikasikan surah An-Nahl dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini di Quran surah An-Nahl ayat 25 yang artinya ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu ya. Jadi kita saling tolong menolong antara sesama. Oke, sekarang kita akan memasuki ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Kemarin kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, yaitu tentang menyebutkan kata kunci dalam teks eksplanasi ya, serta menjelaskan informasi penting di dalam teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang meringkas teks eksplanasi. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Ya, jadi ringkasan itu intisarinya. Ketika kita membuat ringkasan, nah kita mau ngambil intisari apa sih yang ada di teks tersebut. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Yang pertama, pastinya kita harus membaca teks dengan seksama. Yang kedua, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Yang ketiga, menuliskan pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Keempat, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Kelima, periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan kaidah yang
baik dan benar, yaitu sesuai dengan EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Nah, kalian bisa melihatnya di halaman 65. Contoh di sini yaitu ada sebuah teks tentang tinggi menara Eiffel yang selalu berubah. Nah, setelah kalian baca di sini, kenapa ya menara Eiffel kok berubah? Nah, padahal itu kan terbuat dari besi. Nah, ya. Nah, kalian penasaran, kalian baca kembali teks di halaman 65. Nah, setelah dibaca dengan seksama, kita bisa mengambil pokok pikiran dari setiap paragraf tersebut. Di situ ada 2 paragraf. Ya. Maaf, ada 3 paragraf ya di situ ya. Nah, jadi pokok pikiran yang pertama itu adalah tinggi menara Eiffel mengalami perubahan, terutama saat musim panas. Yang kedua, pertambahan tinggi menara Eiffel terjadi karena adanya peristiwa pemuaian logam yang menyusun menara tersebut. Nah, sekarang setelah kalian membacanya, sekarang kita akan membuat ringkasannya. Nah, ringkasannya bagaimana? Intisari dari teks tersebut, yaitu tinggi menara Eiffel di Perancis dapat berubah-ubah, terutama saat musim panas. Hal tersebut terjadi karena menara Eiffel yang tersusun dari logam mengalami pemuaian akibat paparan panas matahari. Itu ya, jadi bagaimana cara kita meringkas teks eksplanasi. Sekarang setelah kita meringkas teks eksplanasi, kita bisa menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Setelah kita membaca, kita diminta untuk menuliskan kembali bagaimana isi dari teks tersebut. Nah, untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kita perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menuliskan kembali teks eksplanasi. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama dan cermat. Ketiga, identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap paragraf. Keempat, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri sesuai kaidah penulisan yang benar. Kelima, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf baru. Ya, paham ya? Jadi setelah kita meringkas, sebelumnya kita membaca teks tersebut. Nah, setelah itu kita bisa menuliskan kembali teks yang telah kita baca. Nah, selain teks eksplanasi, hari ini kita juga akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata. Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial, yaitu tanah jenis ini subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki area yang relatif datar sehingga kondisi ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Nah, bagaimana contohnya di dataran rendah itu? Nah, kemudahan tersebut karena wilayahnya yang rata, jadi memudahkan membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi, seperti menanam padi dan menangkap ikan. Nah, di sini ada contoh dataran rendah dimanfaatkan para petani untuk menanam padi, ya. Nah, di sini ya, seperti apa? Dataran rendah digunakan untuk bercocok tanam seperti menanam padi, jagung, ataupun sayuran. Nah, kalau di dataran rendah yang wilayahnya berdekatan dengan pantai, bisa dimanfaatkan para nelayan untuk menangkap ikan. Oke,
Setelah kita belajar tentang dataran rendah, nah kita akan belajar tentang mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Oke. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi atau pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok ya. Jadi kalau dataran rendah digunakan untuk pertanian, untuk yang berada di sekitar pantai digunakan untuk menangkap ikan. Nah, kalau di dataran tinggi itu digunakan pada bidang perkebunan dan peternakan. Oke, sebagai contoh perkebunan di sini ya, interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencahariannya masyarakat Indonesia. Perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya ya. Jadi perkebunan teh itu terdapat di dataran tinggi. Oke. Sekarang menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, dapat menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama yaitu tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar, membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Jadi selain kita mendapatkan hak, melaksanakan kewajiban dan harus disertai dengan rasa tanggung jawab sebagai masyarakat ya. Nah, kalau kita atau kalian berada di sekolah berarti memiliki tanggung jawab di sekolah. Nah, apa akibatnya jika penerapan tanggung jawab di sekolah itu tidak dilaksanakan? Sebagai siswa, kita harus bersikap bertanggung jawab seperti apa tanggung jawab kita di sekolahnya? Mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai jadwalnya. Namun, jika tanggung jawab tidak diterapkan dengan baik, maka hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat. Misalnya, kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas ya, belum ada tanggung jawab. Oh, ini piket saya, jadi tidak ada yang bertanggung jawab dalam melaksanakan piket, mengakibatkan kelas menjadi kotor. Yang kedua, mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang ketiga, dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Ya, itu ya, mudah-mudahan kalian bisa bertanggung jawab karena ini masih di rumah, jadi kalian memiliki tanggung jawab di rumah juga. Ya, oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat kalian pahami, ya, dapat kalian baca kembali di buku bupenanya. Kita akhirin pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Insya Allah besok kita kembali lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan ketika kita keluar rumah, dan jangan lupa setiap ada tugas dikumpul di ustadz atau ustazahnya masing-masing ya. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.